Selamat datang di modul e-learning mata kuliah Teknologi Basis Data. Video kali ini kita akan membahas topik mengenai basis data terdistribusi. Materi dalam video ini saya ambil dari buku Principle of Distributed Database System yang ditulis oleh Oswald M. Tamar. Pada video sebelumnya, saya sudah sedikit membahas mengenai transparansi yang ada pada basis data terdistribusi. Sistem yang transparan ini akan menyembunyikan rincian implementasi sistem dari pengguna. Transparan di sini maksudnya adalah pengguna dapat melakukan query tanpa perlu tahu bahwa database yang diakses ini terdistribusi. Pengguna tidak perlu memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sistem ini, seperti fragmentasi data, lokasi, dan replikasi data. Seperti yang sudah saya sebutkan pada video sebelumnya, transparan di sini terdiri atas beberapa layer, yakni data independence, network transparency, replication transparency, fragmentation transparency, dan language transparency. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai transparency ini. Terdapat dua buah jenis dari data independence, yaitu logical data independence dan physical data independence. Untuk logical data independence, itu lebih pada kemampuan untuk mengubah skema konseptual tanpa mengubah external view dan external API atau program. Apabila ada perubahan skema ataupun struktur logis, maka aplikasi tersebut masih tetap dapat digunakan. Contoh dari data logical data independence adalah ketika kita melakukan aksi tambah, ubah, atau hapus atribut baru. Hubungan atau entitas masih dapat memungkinkan tanpa kita menulis kembali program aplikasi yang ada. Contoh selanjutnya adalah misalnya ketika kita menggabungkan dua buah record menjadi satu, atau ketika kita memecah sebuah record menjadi dua atau lebih recordnya. Untuk physical data independence, dia lebih ke fisiknya. Fisik di sini yaitu struktur penyimpanannya. Sebagai contoh, merubah jenis media penyimpanan misalnya dari hard disk menjadi pita magnetik. Contoh yang lainnya adalah merubah indeks pada tabel tersebut, mengubah teknik kompresi atau algoritma hash, atau bahkan mengubah lokasi dari database. Misalnya dari yang semula berada pada drive C, diubah ke drive D. Itu adalah contoh-contoh dari physical data independence. Jadi data independence ini membantu kita untuk mengubah skema pada suatu level sistem database tanpa membutuhkan perubahan skema pada higher level. Network transparency terbagi atas dua, yaitu location transparency dan naming transparency. Pada location transparency, kita tidak perlu tahu di mana relasi dan lokasi dari database tersebut. Pengguna dapat menjalankan query dari mana saja menggunakan perintah yang sama. Jadi, location transparency ini, pengguna tidak perlu tahu kalau database yang diaksesnya itu tersebar di berbagai lokasi. Selanjutnya ada naming transparency. Naming transparency mengindikasikan bahwa suatu objek diberikan suatu nama yang unik. Ketika kita merujuk ke objek tersebut, sistem mampu membedakan objek tersebut dari berbagai objek yang lain dan dapat menemukan atau mengakses objek ini. Jadi, ini tentang akses yang tidak ambigu. Ini sama seperti mengakses nama yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika kita mengetik unsrat.ac.id pada browser kita benar-benar tidak tahu di mana server dari unsrat.ac.id ini berada.
Sistemlah yang akan membawa kita ke lokasi di mana unsrat.ac.id ini di-host. Jadi pada network transparansi ini, pengguna tidak perlu tahu lokasi dan penamaan objek yang digunakan pada database yang tersebar ini. Selanjutnya, ada replication transparency. Replication transparency ini tentang mempertahankan replikasi tanpa pengguna mengetahuinya. Sebagai contoh, anggaplah ada suatu tabel yang direplikasi pada dua site. Anggaplah di site 1 dan site 2. Konsep dari replikasi adalah apabila ada perubahan di site 1, maka perubahan yang sama juga harus tercermin ke site 2. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada perubahan pada site 2, maka perubahan yang sama harus tercermin pada site 1. Replication ini haruslah dikelola oleh sistem sehingga pengguna tidak perlu tahu terkait hal ini. Pengguna tidak perlu tahu mengenai data-data yang telah direplikasi. Selanjutnya adalah fragmentation transparency. Konsep dari fragmentation transparency, contohnya kita bisa menyimpan tabel karyawan di beberapa site. Data yang ada pada suatu tabel dipecah-pecah ke beberapa site. Memecah-mecah tabel menjadi beberapa fragmen, dan semua tabel yang mengalami fragmentasi ini disimpan pada lokasi yang berbeda. Demikian adalah konsep dari fragmentasi. Fragmentasi transparan ini dibagi menjadi fragmentasi secara horizontal dan vertikal. Dalam fragmentation transparency, pengguna tidak perlu tahu bahwa tabel yang diaksesnya dipecah-pecah dan disimpan pada lokasi yang berbeda. Fragmentation transparency akan dibahas lebih lanjut lagi pada akhir video ini. Yang paling terakhir adalah language transparency. Language transparency ini lebih kepada bahasa pemrograman yang digunakan dalam basis data terdistribusi tersebut. User juga tidak perlu mengetahui bahasa pemrograman apa yang digunakan. Semua transparansi ini ditangani oleh sistem. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya manfaat atau keuntungan dari penggunaan basis data terdistribusi ini? Ada 4 manfaat dari penggunaan basis data terdistribusi. Yang pertama adalah manajemen transparan data terdistribusi dan replikasi data. Hal ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya mengenai layer-layer transparansi pada sistem basis data terdistribusi. Keuntungan yang kedua dari basis data terdistribusi adalah meningkatkan keandalan dan ketersediaan melalui transaksi terdistribusi. Reliability adalah probabilitas bahwa sistemnya bekerja pada titik waktu tertentu. Availability adalah kemungkinan bahwa sistemnya bekerja secara terus-menerus selama interval waktu tertentu. Keandalan dan ketersediaan ini meningkat karena sistem masih dapat diakses ketika ada salah satu site mengalami error atau kegagalan dalam beroperasi. Apabila ada error, maka bagian lain dari database terdistribusi masih bisa untuk diakses. Keuntungan yang ketiga dari basis data terdistribusi adalah peningkatan kinerja. Pada kasus centralized database, seluruh elemen pemrosesan akan mengakses database yang terpusat. Apabila ada banyak site atau elemen pemrosesan yang mengakses suatu database terpusat, maka itu akan menyebabkan bottleneck. Karena semua request dari klien akan menuju ke server yang terpusat. Dengan adanya basis data terdistribusi ini, bisa saja tidak memerlukan akses ke site yang lain, karena datanya sudah tersedia pada site tersebut. Hal ini akan menyebabkan pengurangan delay dari pengaksesan database, karena hanya diakses secara lokal. Begitu juga, apabila ada suatu task yang besar, maka task tersebut dapat dibagi-bagi menjadi lebih kecil, dan kemudian seluruh elemen pemrosesan dapat saling berkolaborasi. Sistem akan menyelesaikan masalah tersebut lebih cepat karena sejumlah elemen pemrosesan bekerja secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah.
Keuntungan yang terakhir dari basis data terdistribusi adalah perluasan sistem yang lebih mudah. Dengan adanya konsep ini, kita dapat menambahkan lebih banyak elemen pemrosesan untuk meningkatkan kinerja dari sistem basis data terdistribusi ini tanpa mempengaruhi aktivitas yang sedang berjalan. Selain penambahan elemen pemrosesan, penambahan lokasi juga sangat memungkinkan untuk menjawab struktur organisasi perusahaan yang semakin luas. Oke, sekarang kita akan membahas lagi mengenai fragmentasi. Fragmentasi adalah memecah sebuah tabel menjadi dua atau lebih bagian yang disebut dengan fragmen atau partisi dan menyimpan setiap bagian pada site-site yang berbeda. Di dalam fragmentasi ini, ada 3 alternatif dari fragmentasi, yakni horizontal, vertikal, dan hybrid. Contoh fragmentasi horizontal ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Pada gambar yang kiri, ada suatu tabel awal yang menyimpan 4 buah record. Lalu kemudian, tabel tersebut difragmentasi secara horizontal. Fragmentasi horizontal ini dapat berupa suatu kriteria dari sebuah kolom. Tabel yang difragmentasi secara horizontal akan menghasilkan 2 buah tabel dengan header yang sama. Dan juga, pada tabel yang difragmentasi secara horizontal ini, tidak terdapat suatu data yang sama. Pada contoh tersebut, tabel tersebut dipisahkan berdasarkan budgetnya. Tabel yang pertama atau tabel yang atas adalah tabel proyek dengan budget di bawah $20.000. Sedangkan tabel kedua atau tabel yang bawah adalah tabel proyek dengan budget di atas $20.000. Apabila user melakukan query terhadap tabel yang telah difragmentasi secara horizontal ini, maka untuk menggabungkan kembali seluruh record ke dalam suatu tabel adalah dengan menggunakan operasi union. Contoh dari fragmentasi vertikal ditunjukkan seperti pada gambar berikut. Pada gambar kiri, ada suatu tabel awal yang menyimpan 4 buah record. Lalu kemudian tabel tersebut difragmentasi secara vertikal. Fragmentasi vertikal ini membutuhkan adanya suatu primary key untuk dapat difragmentasi. Jadi, ketika suatu tabel difragmentasi secara vertikal, maka di dalam tabel yang baru tersebut harus menyimpan data primary key. Pada contoh tersebut, tabel tersebut dipisahkan berdasarkan informasinya. Tabel yang pertama menyimpan informasi dari project budget. Sedangkan tabel yang kedua menyimpan informasi terkait nama proyek dan lokasi proyek. Apabila user melakukan query terhadap tabel yang telah difragmentasi secara vertikal ini, maka untuk menggabungkan kembali seluruh record ke dalam suatu tabel adalah dengan menggunakan operasi join. Contoh yang terakhir adalah hybrid fragmentation. Hybrid fragmentation ini merupakan penggabungan antara fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Di dalam hybrid fragmentation ini ada 2 variasi, yaitu horizontal vertikal dan vertikal horizontal. Berikut adalah contoh dari hybrid fragmentation. Untuk menggabungkan kembali seluruh record yang ada ke dalam suatu tabel, maka diperlukan operasi union dan join di dalam query-nya. Sekian materi dari saya dalam video kali ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menonton video saya.